Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau ada satu hari yang sangat mulia, hari yang dibanggakan oleh para nabi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa di hari itu. Hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, sebuah hari yang menyimpan keberkahan, pengampunan dosa, dan keutamaan luar biasa. Jangan pernah kita remehkan hari ini, karena di dalamnya tersimpan rahmat besar yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang merindukan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok hari ke-10 adalah sebuah hari istimewa yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu hari Asyura. Bukan sekadar tanggal 10 bulan Muharram, tetapi momentum untuk menghapus dosa, menambah pahala, meraih keberkahan hidup, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan, puasa Asyura sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa di hari itu dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka saudaraku, betapa besar keutamaan hari ini, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memuliakannya dengan berpuasa. Dan agar tidak menyerupai tradisi Yahudi, Rasulullah menganjurkan juga puasa pada tanggal 9, yaitu hari Tasu'ah. Lalu, apa keutamaan besar dari puasa Asyura? Dengarkan baik-baik. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadits riwayat Imam Muslim. Masya Allah, satu hari berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa kita selama setahun. Ini adalah anugerah besar, kesempatan langka yang tidak boleh kita abaikan. Tetapi saudaraku, keutamaan hari Asyura tidak berhenti hanya dengan berpuasa. Ada banyak amalan lainnya yang sangat dianjurkan dilakukan pada hari ini, dan masing-masing membawa pahala serta keutamaan yang luar biasa. Amalan utama yang pertama adalah memperbanyak salat malam atau qiyamul lail di malam Asyura. Saudaraku, malam hari Asyura adalah waktu yang sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka bangunlah di sepertiga malam terakhir, curahkan doa, mohon ampunan, sujudlah dengan penuh kerendahan hati, karena malam itu adalah malam penuh keberkahan, saat langit terbuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap keluhan, setiap harapan, dan setiap permohonan kita.
Jangan biarkan malam itu berlalu tanpa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kedua tentu saja adalah berpuasa di hari Asyura. Seperti telah disebutkan sebelumnya, puasa ini menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Tidak ada amalan yang lebih mudah namun berpahala besar selain puasa ini. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, niatkan dari sekarang, dan ajak keluarga serta sahabat kita untuk bersama-sama menunaikan puasa Asyura ini. Amalan ketiga adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Asyura adalah momentum taubat, waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12, maka katakanlah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai di dalamnya. Lihatlah, saudaraku, betapa besar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang memperbanyak istighfar. Bukan hanya dosa yang dihapus, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan rezeki yang melimpah, keturunan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amalan keempat adalah bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan atau memberikan sedekah kepada keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Jangan ragu untuk bersedekah, saudaraku, karena sedekah tidak pernah mengurangi harta. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita. Di hari Asyura ini, mari kita ulurkan tangan, ringankan beban sesama, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amalan kelima adalah menambah nafkah untuk keluarga, memberikan hadiah, membeli makanan yang mereka sukai, atau sekadar menunjukkan perhatian lebih kepada istri, anak, dan orang-orang yang kita cintai. Hari Asyura adalah waktu yang tepat untuk mempererat ikatan keluarga dan menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Amalan keenam adalah mengusap kepala anak yatim dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Sisihkan rezekimu untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim kelak di surga seperti ini, sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Hadits riwayat Imam Bukhari. Saudaraku, bahagiakanlah anak-anak yatim, sisihkan rezeki kita untuk mereka, karena mereka adalah amanah umat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang peduli terhadap mereka. Amalan ketujuh yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, bahkan hingga 1000 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, seakan-akan ia membaca sepertiga Al-Quran. Hadits riwayat Imam Bukhari. Maka bayangkan, jika kita membaca 1000 kali, betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Surat Al-Ikhlas adalah surat Tauhid yang menguatkan iman, membersihkan hati, dan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari Asyura bukan sekadar tanggal 10 di bulan Muharram. Bukan hanya hari yang berlalu begitu saja, tetapi ini adalah kesempatan langka. Kesempatan untuk menghapus dosa setahun lalu. Kesempatan meraih pahala, keberkahan, dan keutamaan yang luar biasa. Bayangkan, hanya dengan berpuasa di hari Asyura, Allah hapuskan dosa setahun. Dengan salat malam,
Allah angkat derajat kita. Dengan istighfar, Allah bukakan pintu rezeki. Dengan sedekah, Allah luaskan kehidupan kita. Dengan kasih sayang pada anak yatim, Allah janjikan surga yang indah. Dengan membaca surat Al-Ikhlas, Allah lipat gandakan pahala seolah kita mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Saudaraku, jangan tunda, jangan sia-siakan. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, selama nafas ini masih ada, mari kita manfaatkan hari Asyura. Kita niatkan untuk berpuasa, perbanyak istighfar, sisihkan rezeki untuk bersedekah, bahagiakan keluarga, dan kita rangkul anak yatim. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih dipertemukan dengan hari Asyura atau tidak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, mengangkat segala kesulitan dalam hidup kita. Dan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini, ayo kita mulai membangun kebiasaan baru. Bukan hanya menulis resolusi, tapi juga membangun amalan yang mengundang keberkahan. Istighfar setiap hari, sepenuh hati, bukan sekadar di lisan. Rasulullah saja yang maksum, yang terbebas dari dosa, masih beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Tambahkan dengan sedekah, walau hanya sedikit, tapi rutin. Karena istighfar dan sedekah adalah dua amalan pembuka pintu rezeki, penolak bala dan penenang jiwa yang paling ampuh. Jangan tunggu hidupmu benar dulu baru kembali kepada Allah, tapi kembalilah kepada Allah agar hidupmu dibenarkan olehnya. Tahun baru Hijriah ini bukan sekadar perubahan kalender, tapi ini tentang mengganti hidup yang suram menjadi bercahaya, tentang membuang dosa-dosa lama dan menjemput keberkahan baru. Awali dengan istighfar, jalani dengan sabar, teguhkan dengan sedekah. Insya Allah engkau akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan yang sebelumnya tampak mustahil. Bangkitlah, karena inilah waktunya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Yakinlah dan bertindaklah, karena pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.